Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih kawan-kawan masih sedia mendengarkan perkuliahan kita. Hari ini kita akan berlanjut bahasan terakhir dari tema-tema yang kita ajukan dalam mata kuliah ini, yakni sila kelima dari 5 sila Pancasila, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada 3 unsur yang bisa kita ambil dalam rumusan sila ini. Yang pertama adalah unsur kata keadilan, kemudian unsur kata sosial, dan unsur kata seluruh rakyat Indonesia atau seluruh rakyat. Oke, yang pertama seluruh rakyat ini sudah barang tentu tidak perlu kita artikan terlalu rumit, karena seluruh rakyat artinya semua warga negara Indonesia, baik yang ada di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Definisi ini mungkin tidak akan ada pemaknaan lain di dalamnya. Kita berlanjut ke dalam unsur kedua, yakni sosial. Sosial berarti suatu masyarakat atau suatu komunitas, suatu kelompok atau warga. Kemudian sosial itu berangkat dari atau ada derivasinya, yakni kata sosialis dan sosialisme. Tentu ini memiliki akar yang sama, tapi mungkin pemaknaannya akan berbeda. Sosialis artinya suatu sifat atau karakter dari orang per orang atau kelompok atau masyarakat yang mengedepankan satu rasa kebersamaan, yang mementingkan kehidupan yang baik untuk orang lain, untuk komunitas yang lebih besar, dan yang mengedepankan kepentingan bersama. Kelompok sosialis itu ajaran intinya, kalau mau dibilang seperti itu, adalah ajaran yang mengedepankan kepentingan bersama dan menempatkan orang lain sama pentingnya dengan dirinya sendiri. Jadi rasa kebersamaan itu sangat kuat. Nah, jika ini dikaitkan dengan keadilan sosial, term yang ada dalam sila Pancasila, maka keadilan yang diinginkan dalam sila ini adalah keadilan yang yang mengedepankan keadilan bersama. Artinya adil ini bukan hanya untuk kita, tapi juga adil untuk orang lain. Nah, seperti itu. Jadi keadilan sosial inilah keadilan yang mementingkan kepentingan bersama, mementingkan kepentingan orang lain juga. Kemudian ada juga kata sosialisme. Ini ada satu ideologi yang besar pada masanya dan mungkin sampai hari ini masih bertahan, yakni prinsip-prinsip kebersamaan yang dianut atau dijalankan oleh suatu komunitas, masyarakat, atau suatu bangsa. Oke, kita masuk ke term keadilan. Oke, Plato itu menyimpulkan bahwa keadilan itu maknanya adalah keseimbangan dan atau harmoni. Nah, kemudian masa-masa modern, keadilan itu dilihat dalam aspek distributive justice, yakni need, equity, dan equality. Kebutuhan, keadilan, dan kesamaan atau kesetaraan. Kemudian masa-masa sekarang, distributive justice itu dilebarkan lagi, bukan hanya hasil akhirnya yang terdistribusi dengan baik sesuai dengan 3 prinsipnya, tapi juga prosedurnya, metode dan proses
distribusinya itu apakah sebuah metode atau prosedur yang berkeadilan. Jadi semakin kesini, semakin berkembangnya waktu dan masyarakat, maka pembahasan terkait dengan keadilan itu semakin lebar, semakin kompleks. Yang sebelumnya hanya membahas tentang distribusinya, kemudian sampai hari ini itu juga mengaitkan dengan prosedurnya seperti apa. Oke, ada asumsi-asumsi dalam keadilan. Ini yang bisa kita ambil salah satunya. Pertama, asumsi tujuan atau telos. Segala sesuatu itu ada tujuannya. Manusia itu hidup memiliki tujuan. Ini asumsinya. Segala sesuatu punya tujuan. Manusia juga hidup ada tujuannya. Tujuan puncak dari hidup manusia adalah mencapai kebahagiaan. Nah, tapi apa makna daripada kebahagiaan itu? Apakah kebahagiaan itu adalah kehormatan, atau kebahagiaan itu kesenangan, atau kebahagiaan itu adalah keberlimpahan harta? Ternyata tidak ketiga-tiganya. Kesenangan bukan kebahagiaan, karena kebahagiaan itu adalah tujuan daripada manusia. Nah, manusia itu punya kekhasannya. Jika kesenangan itu adalah khas manusia, maka selain manusia tidak akan bisa merasakan kesenangan. Namun faktanya, kesenangan itu bukan hanya milik manusia. Kesenangan juga dialami oleh binatang, oleh hal-hal yang lain selain manusia. Oleh karena itu berarti kebahagiaan itu bukan adalah kesenangan, karena itu bukan tujuan akhir manusia. Karena makhluk selain manusia juga mengalaminya. Kemudian kenapa bukan kehormatan? Kehormatan itu mensyaratkan adanya peran orang lain dalam pencapaiannya. Kita merasa dihormati ketika orang lain menghormati. Ketika orang lain tidak menghormati, maka kita tidak akan merasa terhormat. Nah, ini akan ada ketergantungan terhadap apa yang dilakukan orang lain terhadap diri kita. Nah, ini juga bukan sesuatu yang puncak, karena ketergantungan itu terkait dengan orang yang di luar kita. Kemudian mengapa kebahagiaan itu juga bukan kekayaan? Karena kekayaan, seseorang itu bisa mencapai kaya, tapi kayanya seseorang itu pasti akan ada yang ingin dilakukannya lagi, yang ingin ditujunya lagi. Maka berarti kekayaan itu juga bukan tujuan puncak. Sama dengannya kekayaan bukan kebahagiaan. Jikalau kekayaanlah kebahagiaan, maka setelah orang kaya dia tidak akan melakukan apa-apa lagi. Berarti kekayaan juga bukan kebahagiaan. Itu asumsi pertama. Asumsi kedua, segala sesuatu ada fungsinya. Mata, hati itu memiliki fungsi. Nah, manusia juga memiliki fungsi khusus. Fungsi yang sama seperti tadi tidak dimiliki oleh makhluk lain selain manusia. Kalau menurut siapa? Aristoteles atau siapa? Manusia itu adalah binatang yang berakal. Hanya satu-satunya binatang yang berakal itu adalah manusia. Nah, oleh karena itu akal adalah ciri khas khusus yang dimiliki oleh manusia, maka fungsi ini hanya dimiliki oleh fungsi manusia. Fungsi akal adalah untuk berpikir secara rasional. Untuk dapat melakukan sesuatu yang baik atau kebaikan, seseorang memerlukan nalar yang jernih dari akal yang berpikir secara rasional. Berarti untuk menjadi seorang manusia itu diperlukan kemampuan berpikir rasional. Nah, tadi ada tujuan untuk mencapai kebahagiaan. Kemudian fungsi akal ini membawa manusia kepada berpikir yang rasional dan membawa kepada perbuatan yang baik atau perbuatan yang baik, dan menjadikan manusia itu adalah manusia sejati. Nah, kemudian hubungan antara kebahagiaan dan kebajikan. Kebahagiaan adalah kondisi jiwa yang berada dalam keselarasan dengan kebajikan.
Bahagia itu adalah ketika rasa yang ada dalam manusia ini berbanding lurus dengan kebajikan. Artinya rasa ini berbanding lurus dengan hasil penalaran akal. Jadi bukan kekayaan atau bukan kesenangan atau bukan kehormatan, tapi kondisi di dalam jiwa yang berbanding lurus dengan kebajikan yang lahir dari akal pikir yang berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, jadi kebahagiaan itu ternyata adalah erat kaitannya dengan perbuatan baik. Nah, kemudian kebajikan itu adalah jalan tengah. Nah, hasil pikir dari manusia itu kan melahirkan kebajikan tadi. Dan kebajikan itu adalah jalan tengah terhadap segala sesuatu. Yang ekstrim itu tentu saja tidak akan membawa kebaikan. Jangan berlebihan dan jangan kurang. Seseorang yang terlalu banyak makan atau terlalu sedikit makan itu tidak akan sehat. Demikian juga dengan jiwa. Jalan tengah itu adalah yang terbaik, hasil daripada penalaran akal budi, dan itu selaras dengan ketentraman jiwa yang dikatakan sebagai kebahagiaan. Contohnya misalnya berani. Berani itu adalah jalan tengah antara nekat dengan pengecut. Nekat itu berarti tanpa perhitungan, akal pikirnya tidak digunakan, akal budinya tidak digunakan. Pengecut, mungkin saja kita menginginkan untuk melakukan hal tersebut, tapi ketika kita pengecut, maka tidak akan menemukan kebahagiaan karena kita tidak bisa melakukan apa yang kita inginkan. Nah, berarti berani adalah jalan tengahnya. Begitu juga dengan hemat. Hemat adalah jalan tengah dari boros dan pelit. Dia tidak boros dan juga tidak pelit, tapi ada di tengah-tengahnya. Nah, kemudian jalan tengah itu relatif. Ternyata jalan tengah ini tidak sama untuk setiap orang dan setiap situasi. Contohnya, ada orang yang mabuk karena segelas air, ada yang minum satu botol segelas air, segelas bir maksudnya. Kemudian ada yang minum satu botol bir belum mabuk. Nah, berarti jalan tengah antara orang yang mabuk dengan segelas bir dengan jalan tengah yang orang yang mabuk sebotol itu belum mabuk, itu beda. Misalnya kebajikan adalah untuk tidak mabuk, karena mabuk itu tidak bagus, akan menghilangkan akal pikir. Maka bagi orang yang bisa mabuk dengan segelas bir, jangan minum bir. Tapi bagi orang yang satu botol bir belum mabuk, ya boleh-boleh saja lah kiranya, dalam tanda kutip ya bolehnya, bukan boleh dalam arti agama. Minum 1 gelas 2 gelas bir misalnya seperti itu. Atau bagi sebagian orang, mau loncat ke gedung terbakar itu adalah suatu kekonyolan. Konyol tentunya, ada gedung kebakaran, kita masuk ke dalamnya, itu adalah konyol, bunuh diri berarti. Tapi bagi sebagian yang lain itu adalah keberanian. Misalnya ingin menyelamatkan seseorang yang terjebak di dalamnya. Nah, ini. Jadi jalan tengah itu relatif, sesuai dengan situasi dan kondisi orang yang berkaitan dengan kondisi tersebut. Oke. Keadilan itu adalah kebajikan yang paling sempurna dan sangat sulit diwujudkan. Tujuannya untuk orang lain karena bersifat sosial tadi dan mengandaikan ketulusan. Kebajikan itu akan membawa kebahagiaan diri sendiri karena selaras antara ketenangan hati dengan akal pikir yang sudah dipikirkan sedemikian rupa. Maka kesimpulan seperti ini dan keselarasan antara keduanya itu akan membawa kebahagiaan. Berarti itu adalah suatu keadilan. Kalau kita bahagia, itu berarti adil bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Bukan hanya kebahagiaan bagi diri kita sendiri, tapi bagi orang lain juga. Oke. Nah, sudah sampai di situ selesai. Kemudian kita bahas tentang karakter alamiah manusia. Setiap orang itu memiliki peran yang berbeda.
dan di dalam peran yang berbeda itu sangat banyak pikiran, sangat banyak kepentingan, sangat banyak eh, asumsi-asumsi yang berbeda-beda. Pada intinya manusia itu plural. Kemudian memperlakukan yang berbeda dengan perlakuan yang sama itu tidak adil. Sama halnya memperlakukan yang sama dengan perlakuan yang berbeda itu juga tidak adil. Berarti kan adil ini sesuatu yang tidak berada di posisi yang sama selalu. Kita bisa berbuat adil itu ketika memperlakukan yang berbeda dengan perlakuan yang berbeda juga, dan memperlakukan yang sama dengan perlakuan yang sama. Bukan sebaliknya, yang beda diperlakukan dengan perlakuan yang sama atau yang sama diperlakukan dengan yang berbeda. Itu tidak adil. Jadi sangat sangat relatif sekali kalau kita bicara tentang keadilan tadi, karena melihat asumsi-asumsi yang sudah kita bangun sebelumnya tadi, dan ternyata karakter alamiah manusia itu juga berbeda-beda. Dengan berbedanya karakter manusia atau berbeda-bedanya manusia, maka jalan tengahnya pun akan tentu saja berbeda. Nah, itu argumen yang mau kita bangun. Oke, baru kita masuk dengan teori-teori keadilan. Oke, pada secara gamblang itu mungkin ada dua jenis keadilan. Yang pertama universal justice, itu semua jenis kebajikan yang sudah kita sebutkan di atas tadi. Jikalau ada keselarasan antara yang dirasakan hati dengan yang dipikirkan, itu selaras, dan itu membawa pada satu rasa yang katanya adalah sebagai suatu kebahagiaan bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain, berarti itu adalah jalan tengah. Jalan tengah adalah keadilan. Nah, ini tidak bisa didefinisikan secara konkret, tapi bisa dirasakan dengan intuisi kita masing-masing. Oh, ternyata rasa-rasanya seperti ini. Namun setelah kita pikirkan, kesimpulan terbaik untuk jalan tengahnya adalah seperti ini setelah kita membaca situasi dan kondisinya. Nah, ketika itu sudah kita gabungkan dan kita merasa, oh ini yang terbaik, ini yang membuat kita bahagia, itu adalah keadilan. Dan yang kedua adalah particular justice. Nah, ini yang akan kita diskusikan. Yang partikular ini sebenarnya banyak bagian daripada particular justice, tapi kita hanya akan mendiskusikan dua teori konsep keadilan. Yang pertama adalah keadilan komutatif, atau bahasa lainnya keadilan numerik. Keadilan komutatif adalah keadilan yang berhubungan dengan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa-jasanya atau tanpa melihat latar belakang apapun. Intinya harus bersikap sama pada semua orang, tidak melihat dari segi apapun. Nah, keadilan numerik itu, kalau ada 10 orang berarti ada 10 bagian yang harus kita bagi tanpa melihat hal-hal di balik orang itu. Contohnya misalnya siswa memperoleh hak dan tugasnya sebagai pelajar sama seperti pelajar lain, tanpa membeda-bedakan, oh yang ini yang pintar, yang ini yang agak bandel, yang ini orang tuanya kaya. Nah, latar belakang itu tidak diperhatikan, tidak dijadikan bahan pertimbangan. Semuanya akan mendapatkan hak dan tugas atau kewajibannya sebagai siswa yang sama. Nah, ini adalah keadilan komutatif. Tadi membagikan sesuatu kepada semua yang sama. Samanya dilihat sebagai siswa. Jadi dibagikan secara sama sebagai dilihat kesamaannya sebagai siswa. Tidak boleh dibeda-bedakan nih, karena posisi sebagai siswa, latar belakangnya tidak boleh dilihat lagi. Nah, itu yang pertama, keadilan komutatif atau keadilan numerik. Kemudian yang kedua, keadilan distributif. Keadilan distributif adalah keadilan yang diterima oleh seseorang berdasarkan jasa-jasa atau kemampuan yang telah disumbangkannya, sebuah prestasi dalam tanda kurung.
Keadilan ini menekankan pada asas keseimbangan, yaitu antara bagian yang diterima dengan jasa yang telah diberikan. Nah, ini yang dimaksud dengan keadilan distributif. Kalau tadi distributive justice itu ada 3 prinsipnya: need, equity, dan equality. Nah, ini yang bisa menjadi pertimbangan. Misalnya seperti ini, pemberian nilai pada mahasiswa. Oke, semuanya adalah mahasiswa. Punya tadi keadilan komutatifnya, mereka punya tugas, tanggung jawab, dan hak yang sama. Tapi setelah masa-masa ujian dan kemudian pemberian nilai, itu tidak bisa serta-merta semua mendapatkan nilai A bersamaan. Pemberian nilai pada mahasiswa itu sesuai dengan prestasi yang telah dicapai atau diraihnya. Berarti ini adalah keadilan yang mendasarkan pada keseimbangan. Kalaunya dia jawabannya bagus hasil ujiannya, maka akan mendapatkan nilai yang tinggi. Kalaunya dia tidak bagus, maka akan mendapatkan nilai yang rendah. Kalau kita samakan semuanya, maka tugas-tugas tadi itu dinilai secara tidak adil jadinya. Mereka yang menulis secara bagus dan tidak bagus itu dinilai sama. Nah, ini menjadi sesuatu yang tidak adil berarti kalau dalam sudut pandang distribusi keadilan. Kemudian misalnya seorang karyawan di kantor digaji setiap bulannya sesuai dengan yang telah ia kerjakan. Itu beda-beda, misalnya yang masa kerjanya dalam 1 bulan itu 25 hari, kemudian ada yang kerjanya 30 hari. Nah, gajinya tuh tentu akan berbeda. Kalaunya disamakan, maka tidak adil bagi yang kerja 30 hari mendapatkan upah yang sama seperti yang bekerja dengan 25 hari saja. Nah, ini sesuai dengan kontribusinya. Dalam distribusi itu yang dilihat ada 5. Pertama, terkait dengan kemampuan. Kita bisa melihat kemampuannya. Nah, itu atau dari usahanya. Misalnya distribusi keadilan di perusahaan lagi. Nah, kalau distribusinya berkaitan sudut pandangnya terkait dengan kemampuan, maka yang kemampuannya bagus itu ditempatkan di posisi yang sesuai. Nah, dengan posisi itu maka dia akan mendapatkan hak yang lebih banyak dibanding yang kemampuannya di bawah itu, yang misalnya cuma bisa jadi cleaning service misalnya. Nah, ini kan tentu saja kemampuannya akan beda. Nah, berarti dia akan mendapatkan hak yang beda. Atau dari usahanya, bukan dilihat daripada kemampuannya. Seorang itu misalnya contohnya begini, ada 2 keluarga, ayah dan anak. Satu orang ayah itu memiliki finansial yang cukup baik. Kemudian setiap hari dia memberikan uang saku kepada anaknya itu 50.000. Dengan ternyata gaji si ayah itu atau pendapatan si ayah itu mungkin 100 juta atau berapa gitu. Yang kalaunya kita hitung 50.000 per hari itu tidak akan mengurangi atau tidak akan mengganggu sirkulasi finansial si ayah. Tapi yang kedua adalah ada satu ayah ini juga punya anak, dia memberikan anaknya hanya 5.000 rupiah satu hari, dengan pendapatan per hari ayahnya adalah 10.000 rupiah per hari. Nah, ini kan tentu saja berbeda. Jadi usaha bukan nilai yang dihitung, tapi usaha untuk membahagiakan si anak ini. Tentu saja yang punya uang 10.000 memberikan 5.000 itu usahanya lebih besar dibanding yang punya uang 1 juta memberikan 50.000. Nah, seperti jadi ini yang bisa dilihat di usaha. Berarti untuk melihat keadilan, maka ketika kita mau membantu, kita bisa membantu anak atau keluarga yang usahanya lebih besar untuk memberikan yang terbaik kepada anaknya seperti itu. Kemudian atau pencapaian itu seperti tugas tadi, hasil daripada
pengerjaan tugas itu dilihat yang mana yang lebih baik. Nah itu yang mendapatkan porsi lebih banyak, itu juga disebut sebagai adil. Kemudian kontribusi ini yang lebih banyak tadi contohnya misalnya kerja dalam jumlah hari itu yang berarti yang kontribusinya lebih banyak 30 hari, maka dia akan mendapatkan porsi atau imbalan yang lebih banyak juga. Itu yang disebut sebagai keadilan atau need, kebutuhan ini. Nah kita akan lihat contohnya. Nah ini equality itu kesamaan, equity itu adalah keadilan. Nah kalau kita mau melihat yang equality ini, kalau kita dari sudut pandang effort misalnya, masing-masing satu orang itu membawa satu buah kotak, maka hasilnya juga masing-masing satu orang akan mendapatkan hasil yang seperti ini. Dari sudut pandang effort, ini adalah sesuatu yang adil. Usaha itu tidak mengkhianati hasil. Nah kalau kita melihat keadilan atau equity, ini sesuai dengan kebutuhan, need. Meskipun masing-masing membawa satu kotak, tapi kan ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah maka yang tinggi itu memberikan kotaknya kepada yang rendah untuk tujuannya sama-sama mereka dapat menonton pertandingan yang ada di balik pagar itu. Nah ini yang dikatakan sebagai keadilan. Berarti keadilan itu sifatnya sangat relatif, namun juga ada patokan-patokan atau ada batasan-batasan di mana keadilan itu bisa dikatakan sebagai keadilan, di mana perbuatan itu bisa dikatakan sebagai sesuatu yang adil dari sisi komutasinya atau dari sisi distribusinya. Nah, dalam kaitannya dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, nah sudut pandang mana yang mau kita lihat? Tentu saja dari setiap kondisi dan situasi itu tidak bisa dibaca dengan satu sudut pandang saja. Dalam sudut ekonomi misalnya, keadilan ekonomi dalam masyarakat Indonesia itu apakah dilihat dari sisi kebutuhannya? Untuk masyarakat miskin mungkin oke, kita melihat keadilan dari sisi kebutuhan. Tapi bagi masyarakat yang sudah mapan, tentu kebutuhan mereka sudah terpenuhi. Berarti akan kita gunakan kacamata keadilan, menggunakan kacamata distribusi yang melihat pada peran, atau melihat pada usaha, atau melihat pada kontribusi dan lain sebagainya. Jadi sangat luas, sangat kompleks ketika kita membicarakan tentang keadilan. Jadi untuk menyatakan itu sesuatu yang adil atau tidak, kita harus melihat latar belakangnya. Kemudian ketika kita melihat latar belakang seperti apa, baru kita menentukan sudut pandang apa yang akan kita pakai dalam keadilan. Idealnya adalah kita pada satu kesempatan menggunakan distribusi keadilan yang melihat pada kemampuan, kemudian juga melihat pada usaha, kemudian pada suatu ketika yang lain melihat pada prestasi, kontribusi, atau kebutuhannya. Pada akhirnya kita akan kembali kepada universal justice. Jadi kalau kita ada rasa di dalam hati kita yang menjanggal bahwasanya itu tidak selaras dengan jalan tengah yang kita pikirkan, berarti itu bukan suatu keadilan. Kalau kita sudah merasa nyaman, ini sesuai dengan hati nurani dan sesuai dengan logika yang kita jalankan, dan kita merasa nyaman, kita merasa bahagia, orang lain pun juga merasa bahagia, maka itu adalah keadilan. Nah itu yang bisa kita diskusikan terkait dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan kompleksnya masyarakat Indonesia dan dengan relatifnya makna keadilan itu. Maka setiap situasi dan kondisi pemaknaannya adalah tergantung pada kacamata yang kita pakai dan kesimpulan yang bisa kita ambil. Oke, demikian kiranya yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan.
Salah hilap mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.